Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf, video ini saya ambil dalam keadaan tubuh saya yang kurang fit. Saya sekarang sedang demam dan rambut saya pada mekar semua, karena itu saya tutup dengan belangkon ini supaya tidak kelihatan pada jegrak. Dalam video kali ini saya ingin sedikit memberi tanggapan atau komentar terhadap salah satu tulisan dalam kolom komentar. Nah, ini berhubungan dengan sesuatu yang pernah saya katakan dalam salah satu video saya, bahwa ciri dari manusia yang dekat dengan Allah adalah ketika dirinya itu gelisah dengan ketidakbenaran yang ada di sekitarnya. Nah, terhadap pernyataan itu, ada yang menulis dalam kolom komentar seperti ini. Kenapa channel Romondeso tidak pernah gelisah dengan ketidakberesan yang terjadi di dalam gereja Katolik? Maksudnya, kenapa channel saya tidak mengulas hal-hal seperti yang diungkapkan misalnya oleh channel Crusader Network atau channel-channel sejenis itu? Kenapa saya tidak pernah mengomentari menyangkut skandal gereja, menyangkut hal-hal yang diasumsikan sebagai tanda-tanda gereja Katolik menyimpang dari ajaran Kristus? Kenapa saya tidak mengomentari atau membuat video menyangkut hal-hal seperti itu? Nah, inilah tanggapan saya. Nah, saudara-saudari, pertama-tama saya perlu mengatakan bahwa saya sangat mencintai gereja Katolik. Mengapa? Jawabannya adalah karena saya tidak pernah meminta untuk menjadi Katolik. Saya sangat cinta Katolik justru karena saya tidak pernah meminta untuk menjadi Katolik. Tetapi saya dianugerahi rahmat untuk menjadi seorang Katolik. Ini, setelah melihat cukup banyak selama 36 tahun usia saya mengimani bahwa inilah pilihan terbaik Allah bagi hidup saya. Menjadi Katolik adalah pilihan terbaik Allah untuk saya. Dan di dalam kekatolikan ini saya mengalami keagungan iman. Saya sungguh mengalami keagungan dari kealahan itu. Kalau orang berkata sesuatu akan menjadi semakin bermakna kalau kita sendiri yang memperjuangkannya, bagi saya, Katolik menjadi sangat bermakna bagi saya, bukan karena ini pilihan yang saya perjuangkan, tetapi karena Allah yang memperjuangkannya bagi saya. Jadi kekatolikan menjadi bermakna bukan karena saya perjuangkan, tetapi Allah yang memperjuangkannya untuk saya. Saya tidak pernah mengalami persimpangan kebingungan untuk memilih jalur iman mana yang benar atau yang salah. Menjadi Katolik adalah sebuah anugerah, sebuah pengalaman dikasihi Allah. Mengapa saya bisa berkata sedemikian ini? Jawabannya adalah Ekaristi. Pengalaman Ekaristi membuat saya terkesima tentang Allah, tentang firman-Nya yang menjadi manusia, tentang kerinduan Allah terhadap manusia, sekaligus tentang bagaimana kemanusiaan kita seharusnya merespon keilahian. Ekaristi saya hayati sebagai titik temu antara kemanusiaan saya dan keilahian Allah. Pengalaman Ekaristi yang saya alami sejak saya masih kecil. Saat itu 3 bulan sekali baru dapat kunjungan imam untuk Ekaristi. Pengalaman Ekaristi adalah sebuah perjumpaan yang sangat nyata dengan sabda Allah. Perjumpaan yang sangat real dengan Yesus Kristus. Ekaristi adalah wujud kelihatan dari sabda Allah. Ekaristi bukan tentang imam atau pastor siapa yang memimpin. Ekaristi bukan tentang khotbahnya lucu, bagus, bermakna mendalam atau kering. Bukan tentang imamnya ganteng atau biasa-biasa saja. Ekaristi adalah hidup Kristus yang tidak pernah bisa dibantah dan diperdebatkan. Titik puncak keimanan kekristenan saya adalah Ekaristi. Ekaristi membuat saya mencintai Kristus dan tak bisa tergantikan. Ekaristi membuat saya ingin mengabdikan diri pada Allah seumur hidup. Ekaristi membuat saya terpanggil untuk ambil bagian dalam kehidupan Allah. Ambil bagian dalam diri Yesus Kristus, sabda Allah itu sendiri. Karenanya, sesuatu yang sangat aneh bagi saya ketika orang meludahi, ketika orang menertawakan
apalagi ketika orang mengumbar kekurangan-kekurangan dalam lembaga yang membuatnya mengalami misteri agung Kristus, yaitu Ekaristi. Apalagi ketika saya kembali ke belakang dan melihat betapa luar biasanya perjuangan gereja Katolik untuk menghadirkan Ekaristi bagi diri saya dan keluarga. Bagi kami yang saat itu hanya beberapa orang di sudut provinsi Sulawesi Tengah di akhir tahun 80. Sebuah perjalanan panjang yang harus ditempuh dengan tidak sedikit biaya dan tenaga, bermalam di jalan, tidak luput dari bahaya orang dan sebagainya. Saat ini saya paham, tidak ada Ekaristi tanpa suksesi apostolik. Demi Ekaristi, saya akan tetap mencintai suksesi apostolik sekalipun mungkin ia telah berlumur dosa. Saya tidak pernah akan membenarkan atau merasionalisasi apalagi mendukung dosa-dosa itu. Allah pun tidak pernah membenarkan dosa. Tetapi saya sangat yakin Allah itu melampaui dosa. Dan dosa bukan menjadi halangan bagi Allah untuk melestarikan rahmat-Nya. Ekaristi. Karena itulah demi Ekaristi, saya tidak pernah akan meludahi Bapak Paus. Sekali lagi, demi Ekaristi saya tidak pernah akan meludah ke wajah Bapak Paus. Saya tidak pernah akan meludahi uskup saya. Saya akan selalu mendoakan mereka dalam setiap perayaan Ekaristi yang saya rayakan. Sebesar apapun dosa yang mereka lakukan, saya tetap akan mendoakan Paus dan uskup saya seberdosa seperti apapun mereka. Sangat mengherankan bagi saya ketika orang mengaminkan tubuh Kristus dalam Ekaristi, namun menertawakan, meludah, dan mencaci maki bagian dari tubuh Kristus itu. Sangat mengherankan bagi saya ketika orang merayakan Ekaristi serentak memusuhi para imam, memusuhi uskup-uskup, dan menganggap rendah Paus. Sangat mengherankan bagi saya ketika kita mengaminkan komuni kudus, tetapi kita merusak komunio. Dan sangat mengherankan juga bagi saya ketika orang menjadikan ketidaksetujuannya, menjadikan kebenciannya pada oknum-oknum pimpinan gereja sebagai bahan konten di YouTube. Saudara-saudariku, berhentilah bermimpi untuk membangun komunitas beriman yang berdiri atau muncul di atas pewartaan tentang kebencianmu pada saudara sendiri. Jangan pernah membenarkan jalan kebencian dan kekerasan atas nama cinta. Bagian ini saya perlu ulang kembali. Berhentilah bermimpi untuk membangun komunitas beriman yang berdiri atau muncul di atas pewartaan tentang kebencianmu pada saudara sendiri. Jangan pernah membenarkan jalan kebencian dan kekerasan atas nama cinta. Kita tahu apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Ia menjual Yesus dengan ciuman. Banyak juga orang Kristen menjual gereja karena ketidaksukaan, ketidaksetujuan dengan modus kasih pada gereja. Mirip yang dipikirkan Yudas. Untuk menyelamatkan Israel atau demi memulihkan Israel, Yesus harus dijual sementara. Sebenarnya peristiwa Yudas Iskariot sudah cukup mengajarkan kita bahwa adalah kinerja iblis atau setan ketika kita berpikir mencintai gereja Katolik dengan cara meludahinya. Kesengajaan membuat gereja ditertawakan, dicaci maki, kesengajaan mewartakan sesuatu yang membuat orang-orang Katolik terombang-ambing lari kocar-kacir adalah tindakan setan yang memang dari semula tidak mau gereja Katolik itu berdiri kokoh. Itulah yang dilakukan setan melalui Yudas Iskariot, melalui orang yang berada di lingkaran dalam, membuat Yesus didera, dicambuk, diludahi, dipukul, dicaci maki, dihujat, membuat para muridnya lari kocar-kacir, menyangkal relasinya dengan Yesus, dan lain-lain.
Itulah yang dilakukan setan melalui Yudas Iskariot. Banyak juga sekarang wajah-wajah demikian, menghendaki revolusi gereja Katolik dengan jalan menjadi Yudas Iskariot. Dan saya tidak mau dimanfaatkan oleh setan untuk itu. Saya tidak mau menyerahkan Yesus dalam ruang pengadilan publik, dipermalukan dan dicaci maki dengan modus kasih seperti yang Yudas lakukan, menyerahkan Yesus dengan ciuman. Saya sangat sadar bahwa kalau saya mencintai gereja Katolik, kalau saya mencintai Yesus, maka sayalah yang harus berkorban dan bukan mengorbankan orang lain, bukan mengorbankan umat Allah. Sayalah yang harus terbakar demi cinta akan gereja Katolik, dan bukan sebaliknya, malah saya membakar gereja Katolik. Saya harus jujur mengatakan, saya sakit hati dengan pewartaan channel-channel yang mengatasnamakan Katolik, tetapi membuat orang Katolik membenci institusi gereja Katolik sekarang, dan ujung-ujungnya menjauh dari gereja. Ketika kami yang di pelosok, yang di pedalaman ini berjuang agar umat tekun dalam iman kekatolikannya, tetapi orang-orang pintar di perkotaan justru membentangkan tayangan-tayangan yang justru meruntuhkan fondasi iman yang sedang kami bangun dengan jerih payah. Saya sangat tahu gereja Katolik adalah lembaga yang sungguh-sungguh ilahi, tetapi serentak sungguh-sungguh manusiawi. Seperti Yesus yang sungguh Allah, sungguh manusia. Gereja adalah tubuh Kristus itu sendiri. Seperti dahulu, tidak semua murid Yesus sependapat dengan apa yang Yesus lakukan. Tidak semua muridnya menerima pewartaannya. Berhadapan dengan kemanusiaan itu, selalu ada pro dan kontra. Ada banyak hal yang membutuhkan perhatian serius dalam gereja Katolik, tetapi saya tahu ada ruang dan jalur untuk menyuarakannya. Menyuarakannya melalui jalur yang sesungguhnya adalah wujud cinta saya pada gereja Katolik. Ketidaksabaran adalah pintu lebar bagi setan untuk mengembangkan siasatnya. Kalau kita masih berdalih bahwa apa yang kita lakukan adalah karena cinta, sepertinya kita harus kembali mempelajari arti firman ini. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Saudara-saudari, itulah sedikit sharing saya tentang gereja Katolik dan kecintaan saya akan gereja Katolik. Uraian ini saya buat ketika saya sedang demam. Saya berharap semoga teman-teman yang mendengar uraian ini sedikit terbantu untuk tetap kuat dalam iman. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai gereja, kitalah yang harus berkorban untuk gereja, dan jangan mengorbankan gereja dengan alasan cinta. Jangan menghancurkan persekutuan dengan alasan mencintai gereja. Jangan menjelek-jelekkan atau mewartakan keburukan, mewartakan kejelekan dengan alasan mencintai. Kita tidak pernah membangun budaya kasih, budaya kebenaran di atas kebencian. Saudara-saudariku, saya berharap Anda juga dapat berkontribusi dengan membangun atau meninggalkan komentar yang saya harap ditulis dengan menggunakan bahasa yang santun. Apa yang Anda katakan dan tulis menunjukkan kualitas diri Anda sendiri. Berlatih berbahasa yang santun adalah upaya untuk menaklukkan sisi liar dan sisi jahat dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.